Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Boksa, NIM V1125071. Saya akan bercerita tentang hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia memiliki beberapa tujuan, yaitu satu, ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia menciptakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasannya yang paling utama perlu kita pahami. Berdasarkan tersebut dapat disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dengan bacaan wa ma katul jina wa insa illa liya'budun, artinya dan aku tidak menciptakan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Selanjutnya, sebagai khalifah, selain ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia mengurusinya dengan kekuatan akal yang dimilikinya. Hal itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan bacaan surat Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khala'in fa'alati fa'abadakum fawqa badin jaratul liyabluwakum fima atakum inna rabba sari'ul qalbi wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagai diri kamu atas bagian yang lain dengan beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu yang sangat tempat dalam memberikan sesaat, dan dia masuk Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus selanjutnya, asal penciptaan manusia. Menurut ulama Abdurrahman An-Nahlawai, ada dua hakikat penciptaan manusia dilihat dari sumbernya. Yang pertama adalah asal atau sumber yang jauh. Dia ini menyangkut proses penciptaan manusia dari tanah, diciptakan manusia dari tanah tersebut dengan ditiupkan roh. Asal yang kedua, asal penciptaan manusia dengan sumber yang dekat, yakni manusia dari nutfah, yakni sel telur dan sel sperma. Dalam akan disebutkan tentang asal penciptaan manusia, diantaranya sebagai berikut: satu, penciptaan manusia dari tanah, dan kedua, penciptaan manusia dari nutfah. Selanjutnya, hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Unsur jasmani adalah tubuh atau jasad manusia yang tersusun atas organ, sistem organ. Unsur yang kedua yakni unsur roh atau jiwa. Kedua unsur ini berkaitan satu sama dengan lain-lain. Apabila unsur tersebut berpisah, maka manusia tersebut mati sehingga tidak lagi dapat disebut sebagai manusia. Adapun hakikat manusia menurut Islam berdasarkan substansi penciptaan adalah sebagai berikut. Mengenai hakikat penciptaan manusia: satu, makhluk Allah yang paling sempurna. Kedua, manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Hakikat dan proses penciptaan manusia sebuah tinjauan filsafat, sains, dan agama. Manusia adalah salah satu makhluk hidup penghuni dunia setelah menjadi subjek pembahasan sentral dalam sebagai disiplin ilmu, mulai filsafat dan sains hingga agama. Memahami hakikat manusia adalah kunci untuk mengarahkan setiap proses termasuk pendidikan agar tidak kehilangan esensinya. Selanjutnya, penciptaan manusia selanjutnya sebagai reproduksi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 23. Artinya, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kami jadikan ia makhluk yang berbentuk. Lalu maka sucilah Allah pencipta
yang paling baik. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.